saya Nidian Pratiri. Perkenalkan, nama saya Sri Ainul Maina. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Yang pertama yaitu bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Portugis. Kedatangan orang-orang Portugis ke Indonesia ini tentu saja mengundang reaksi keras dari bangsa Indonesia berupa perlawanan-perlawanan. Perlawanan-perlawanan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh. Sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang memingkir dari Malaka menuju Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh berkembang begitu pesat. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain: 1. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. 2. Pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Nah, ada 3 hal yang menjadi persiapan Aceh melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Iskandar Muda mulai melancarkan serangan ke Malaka. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Selain melakukan penyerangan secara terbuka terhadap dominasi Portugis di Malaka, cara lain yang ditempuh oleh Sultan Iskandar Muda untuk menempuh kekuatan Portugis seperti blokade perdagangan. Upaya ini ternyata tidak berhasil sepenuhnya, sebab raja-raja kecil yang masih membutuhkan uang secara sembunyi-sembunyi menjual barang dagangannya kepada Portugis. Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain: A. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat, India. B. Memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. C. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang cukup tangguh. D. Meningkatkan kerjasama dengan Kerajaan Demak dan Makassar. Pada tahun 1512 dan 1513, Sultan Demak Raden Patah mengirim pasukannya di bawah pimpinan putranya Adipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 1000 prajurit, Adipati Unus menyerang Portugis. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan dan belum berhasil. Adapun faktor-faktor kegagalan serangan Demak terhadap Portugis di Malaka disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. 1. Serangan tersebut tidak dilakukan dengan persiapan yang matang. 2. Jarak yang terlalu jauh. 3. Kalah persenjataan. Karena jasanya memimpin Arbana Laut Demak dalam penyerangan ke Malaka, Adipati Unus mendapat sebutan yaitu Pangeran Sabrang Lor. C. Perlawanan Fathahillah. Pada tahun 1527, Fathahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. D. Perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate terjadi karena sebab-sebab berikut, yaitu: A. Portugis melakukan monopoli perdagangan. B. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. C. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. D. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. E. Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Dalam perundingan antara kerajaan Ternate dan Portugis diadakan di Benteng Castella pada 28 Februari 1570, di mana dalam perundingan tersebut Portugis melakukan kelicikan, yaitu membunuh Sultan Hairun. Terbunuhnya Sultan Hairun jelas memancing kemarahan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Bersama rakyat, Sultan Babullah bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Babullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. 5 tahun lamanya, Portugis mampu bertahan di dalam benteng yang akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Kemudian, Portugis melarikan diri ke timur-timur. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur.
2. Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Spanyol. Spanyol ingin melakukan hak monopolinya di Kepulauan Minasa, dan hal ini tentunya memantik kemarahan penguasa Minasa dan rakyatnya, sehingga perang pun melawan dominasi asing pun tak terelakkan. Perang ini terjadi pada tahun 1644 sampai perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang Spanyol. Pecah perang pertama pada tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas di Kali dan Batu, sedangkan pihak Minasa Panglima Monde beserta 9 tentara gugur. Namun demikian, pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan Residen VOC Herman Jens Steenkoller berhasil diadakan kesepakatan damai pada 21 September. Pada kesempatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minasa menguasai Tompaso Baru, Rumong Bawah, dan Kawangkoan Bawah sebelum akhirnya menjadi daerah otonom. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.